Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menepis banyaknya kritikan terhadap komika Marcel Widianto yang akan berkontestasi dalam Pilkada Tangerang Selatan. Iya, bahkan PSI secara resmi memberikan surat rekomendasi bagi Marcel yang maju sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan berpasangan dengan Ahmad Riza Patria. Kendati banyak kritikan terhadap komika Marcel Widianto yang akan maju di Pilkada Tangerang Selatan, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep yakin jika Marcel memiliki kemampuan dan layak dipercaya untuk maju di Pilkada mendatang. Dalam pertemuan di kantor DPP PSI Jakarta Kamis siang, PSI secara resmi memberikan surat rekomendasi kepada Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto untuk maju dalam Pilkada Tangerang Selatan. Bahkan Kaisang optimistis bahwa duet Riza Marcel akan bisa mengalahkan incumbent dari Partai Golkar. Ya kita tahu kalau lihat di sosmed kritikan itu banyak sekali yang datang ke Mas Marcel. Tapi kan mungkin selama ini orang-orang tahu Mas Marcel itu hanya dari luar. Tapi ketika tadi beliau beberapa kali memaparkan apa yang ingin beliau lakukan, apa yang beliau tahu mengenai Tangsel, saya rasa beliau ini punya kemampuan. Cuma emang belum diberi kesempatan aja. Makanya nanti lihat ketika nanti sudah pendaftaran, kalau nanti ada debat atau apapun, saya rasa Mas Marcel itu bisa menghadapi incumbent dari Partai Golkar. Dalam kesempatan yang sama, Marcel Widianto menjadikan kritikan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi diri. Ia mengaku memiliki komitmen agar tidak ada lagi ketimpangan di Tangerang Selatan. Khususnya buat saya itu adalah sebuah evaluasi buat saya bagaimana saya bisa menjadi lebih baik lagi dan kenapa saya yakin bahwa saya bisa memimpin sebagai wakil wali kota di Tangerang Selatan, karena saya berangkat dari keresahan yang sama dan saya melihat ketika saya turun ke sana apa yang saya rasakan ketika saya hidup susah, miskin, yang tidak bisa mendapatkan hak yang terbaik dengan orang-orang yang tidak seberuntung saya. Jadi dengan keresahan itu dan daya juang yang itu yang saya punya untuk mereka dan buat teman-teman saya, jangan tidak ada ketimpangan sosial lagi di Tangerang Selatan. Terima kasih. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera PKS Kamis siang memberikan surat keputusan terhadap pasangan Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur di Pilkada Jawa Timur mendatang. Presiden PKS Ahmad Sehu menilai pasangan Kofifa Emil sebagai pasangan yang solid dan kiprahnya telah terbukti selama masa kepemimpinan mereka di Jawa Timur. Untuk kita sudah mengetahui bagaimana kiprah beliau dalam pemerintahan daerah, ya elektabilitasnya juga bagus, ya, kredibilitas dan kapasitas beliau juga sudah terbukti, dan ini yang kemudian menjadikan kami di DPP PKS memberikan pilihan untuk Pilkada 2024 kepada Ibu Hajah Kofifa Indar Parawansa sebagai calon gubernur dan pada Mas Emil Dardak sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur. Sebelumnya, Kamis pagi Partai Nasdem menyodorkan nama putra sulung Presiden ketiga B.J. Habibie, Ilham Habibie, ke DPP PKS. Kedatangan Ilham Habibie didampingi oleh Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Usai pertemuan, Presiden PKS menyatakan bahwa Partai Nasdem dan PKS memiliki kesepahaman dalam memajukan Jawa Barat. Namun PKS belum memutuskan apakah akan mendukung Ilham Habibie sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat. Sementara itu, Partai Golongan Karya memberikan 10 surat keputusan kepada bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk maju dalam bursa pemilihan gubernur periode 2024-2029. Hal ini disampaikan oleh Sekjen Partai Golkar Ludwig Friedrich Paulus di kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat Kamis siang. Selain memberikan 10 surat keputusan kepada bakal calon gubernur dan wakil gubernur, Partai Golkar juga memberikan surat kepada 21 bakal calon bupati dan wali kota untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Dan untuk Jawa Barat, Partai Golkar menilai Ridwan Kamil lebih tinggi elektabilitasnya ketimbang di Jakarta. Untuk Jabar, kita telah mengeluarkan surat penugasan kepada Bapak Ridwan Kamil untuk Jakarta dan untuk Jawa Barat. Tetapi dari hasil survei sebagian sudah dirilis terbuka, ya, ternyata Pak Ridwan Kamil lebih kuat di Jawa Barat.
Tim Liputan Amnesty TV melaporkan.